Welcome to Ribal Review Abal-Abal dari perspektif orang-orang awam. Halo, balik everyone. lagi nih sama Ribal setelah kita udah merilis episode perdana kita. Oh my god. Bener banget, aduh deg-degan sih guys. Deg-degannya gimana Kak? Dari episode perdananya, apakah ada sesuatu yang menggelitik hati gitu? Aduh takut sih soalnya takut nih soalnya kan baru pertama kali kita bikin konten review ya. Iya. Kayak takut ada bad comment atau apa, ternyata dari teman-teman semuanya supportive banget. Jadi Sangat thank you supportive, teman-teman. thank you banget. Semoga next episode dari Ribal kalian tetap bakalan enjoy dan jangan lupa untuk kasih feedback juga ke kita biar kita bisa improve lagi, oke? Oke, sekarang kita udah di episode baru yang artinya kita juga ngasih hal-hal baru, ya nggak sih Kak? Betul banget. Kira-kira apa nih? Kira-kira. Hari ini apakah kita mau ngebahas film lagi? Gimana? Film nggak? Betul. Kita mau ngebahas film kali ini, tapi ada hal yang berbeda. Asik. Apa tuh tuh? yang berbeda tuh? Jadi hari ini kita mau battle battle film. Waduh. Kira-kira apa nih filmnya? Mungkin aku kasih clue dulu deh. Make sense gak kalau clue-nya aku bilang ada pisau, terus ada bawang. Apaan tuh? bawang merah, bawang putih. Waduh. Waduh. Oh, bukan ya? Bukan nih. Apa nih kira-kira? Sinetron kah? Waduh. Oh, bukan ya? Sinetron bumbu masak jadi ada bawang merah, bawang putih. Oh, tidak Wah. ya. Jadi hari ini karena tidak ada yang bisa menjawab nih, Iya. jadi langsung kita jawab aja ya. Yang pertama kita akan ngebahas tentang film Knives Out. Dari mana nih? Itu kan waktu itu lagi hype banget ya. Betul banget Apalagi sih. pas pertama Knives Out 2019. Wah itu Knives Out-nya wah rame banget. Ayo guys nonton karena plot twist-nya wah keren banget. Dan terus di tahun 2022 ada apa tuh Kak? Ada sequelnya yang berjudul Glass of Onion Knives Out Mystery. Betul banget, dan itu juga gak kalah keren ya. Bener banget. Jadi kayak saat itu Knives Out sendiri tuh udah booming banget, ditambah Glass Onion sendiri Iya, itu udah bener makin banget. booming ya. Jujur sih, tapi aku kayak nggak bakal expect buat ada sequelnya. Oh, Dan bener-bener. kabarnya sekarang mereka lagi syuting buat film ketiganya. For real? Iya, bener Wah. banget. Jadi kayak Kita harus nunggu nih. Bener banget teman-teman, kita harus nunggu banget karena hype-nya sangat-sangat worth it ya. Dari Worth it kita banget sendiri sih. tuh udah nonton. Dan menurut aku sendiri Rian Johnson itu sangat keren. Udah dari pertama dari The Last Jedi dia udah ngasih hype yang bagus tuh. Kayak wah filmnya udah rame di mana-mana dan emang worth to watch dan everyone love that. Terus disambung ke Knives Out 2019 langsung ke Glass Onion. Dan kita lihat performa Rian Johnson ini tetap keep up ya. Tapi sebelum itu kita ngebahas dulu nih, emang bedanya apa sih? Mungkin dari Iya. sinopsis dulu kali Oh. ya. kita ini sambil menunggu film ketiganya Iya. rilis, barangkali teman-teman yang belum menonton Bisa lihat video kita ini jadi kayak ternyata inspire nih. bagus ya, jadi kepengen nonton gitu ya. Bener banget. Bener banget. Gimana nih? Kita mulai aja kali ya langsung ya. Dari Knives Out dulu deh sinopsisnya nih. Oke, boleh. Jadi yang di highlight dari Knives Out 2019 ini adalah pertama tentang pembunuhan dari Harlan Trombey. Pembunuhan Pembunuhan ya nih. guys. Iya. Trigger warning. Wah, trigger warning, bener banget. Jadi ada pembunuhan dari Harlan Trombey dan banyak banget yang kesuspek, terutama dari anak-anaknya sendiri. Wah, pas di awal tuh kayak denial ya, kayak no, dia tidak ada pembunuhan nih. Iya. Kayak nggak mungkin nih anak-anak sendiri ngebunuh bapaknya, kayak nggak mungkin gitu kan. Tambah lagi kematian Harlan Trombey di ulang tahunnya yang bener. ke-85 tahun. Bener banget, dan itu langsung tiba-tiba dan semuanya shock ya. Shock akhirnya. banget sih. Tapi ada satu hal yang kinda spicy dan Iya. smelly kita lihat waktu itu ya. Dan juga yang perlu di-highlight di sini adalah Knives Out sendiri membawa kasus kayak immigrant. Jadi karena si Martha adalah seorang immigrant. Betul. Jadi itu adalah bumbu-bumbu yang pengen dibawa dari Knives Out itu sendiri. And it's like a good thing ya dari Rian Johnson sendiri. Kalau dari Glass Onion nih, mungkin Kak Vicky mau ngejelasin gitu bedanya apa sih?
Aduh. Itu ya. Apa Oke. Glass Onion. Glass of Onion. Bener-bener. Glass of Onion ya? Aku agak lupa Mirip-mirip nih ya? juga. Ya. Sama nih. Kayak Glass Onion Iya, ya. mungkin lebih Glass singkatnya Onion, nih, lebih enaknya Glass Onion. dulu Glass deh. Onion sendiri Bener-bener. sebenarnya nggak jauh berbeda dari Knives Out karena masih sequelnya ya teman-teman. Iya benar. Jadi Glass Onion sendiri ini menceritakan tentang pembunuhan Cassandra Brandt, yaitu seorang pengusaha, dan mereka mempunyai kalau istilahnya sebuah circle di mana satu circle ini adalah orang-orang yang terkenal dan memiliki jabatan. Ada yang jadi gubernur, lalu ada yang pengusaha, ada model dan lain-lain, terutama kayak trimmer dan lain-lain. Nah jadi kayak di Glass Onion ini sendiri mereka diundang ke sebuah pulau untuk private islandnya si Miles Brown. Nah, dan di pulau itu nanti akan ada banyak banget kejadian-kejadian yang plot twist dan kayak kita nonton film kayak hah gitu doang. Gini? Iya kok gini. Kayak gini gitu. Banyak banget, dan tentunya detektifnya masih tetap Benoit. Wah. Nah, yang diperankan oleh Daniel Craig. Keren banget pokoknya. Dan dari set-set tertentu itu walaupun dari satu juga beda banget ya, cuman kita bakalan ngebahas nih. Iya, yang kita kupas tuntas seperti ya. bawang, Iya. kupas gitu. Onion. Wow, bener Glass onion ya. Bener banget. Jadi kita bakalan battle tentang pertama adalah storyline-nya. Mungkin dari hitungan ketiga kita bakalan kasih tahu. Aduh, versi mana yang bakal seperti lebih ini ya oke sistemnya. Gitu. Kita bakalan ngasih tahu pertama storyline dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Knives Glass of Out. Onion. Kok beda nih? Wah beda nih. Mungkin dari Waduh. kamu dulu ya. Oke. Bisa jelasin kenapa kok kamu lebih Aku lebih suka sama Knives Out. Knives Out. Oke. Jadi dari aku sendiri, kenapa aku lebih suka storyline? Walaupun dua-duanya tuh oke banget kan. Ya. Wah, sudah terlihat dengan hype-nya. 11,5 Iya, 11 dan 11,5. Itu sangat kecil. Tapi aku emang lebih suka banget sama Knives Out. Karena pertama, storyline-nya benar-benar nggak ketebak. Benar-benar kayak kita diajak, otak kita kosong gitu. Terus kita mau nyoba nerka, ternyata salah. Iya. Nerka yang ini ternyata salah. Dan terus ada hal-hal yang mungkin sedikit terlalu cepat, tapi nggak secepat itu dan masih bisa keep up dengan storyline-nya sendiri. Dan terus, of course, dengan plot twist-nya tuh nggak dari scene-nya doang, tapi dari karakternya yang benar-benar bikin storyline-nya lebih keep up lagi. Dan itu yang membuat aku tidak ada di storyline dari Glass Onion. Menurut aku pribadi ya, ini disclaimer dulu karena ini dari perspektif orang-orang awam. Jadi kalau ada kesalahan tidak apa-apa, dan kalau ada perbedaan juga tidak apa-apa. Jadi menurut aku sendiri, menurut aku Glass Onion itu terlalu banyak komedinya kalau menurut aku. Sedangkan kalau di Knives Out mereka membuka kasus yang benar-benar dibahas, kemudian tetap ada sedikit komedinya, tapi menurut aku not terlalu banyak daripada di Glass Onion. Dan menurut aku fokus kita bisa ke storyline-nya itu. So menurut aku sih storyline-nya Knives Out lebih oke, walaupun cuma beda segini, setipis ini gitu. Dari Kak Vicky, tadi milihnya Glass Onion nih. Aduh, gimana? Kenapa nih lebih menang Glass Onion? Gimana ya? spill. Sebenarnya aku nggak sama ya, beda ya. Dong, beda Aduh, kita. aku terkena hype nih di Glass Onion. Iya. Jadi Glass Onion itu menurutku, kalau kata kamu karena filmnya banyak komedinya lah, justru buat aku tuh komedi itu kayak yang menambah jadi film ini tuh walaupun filmnya tuh teka-teki, misterius, membingungkan, tapi gara-gara banyak komedinya, diselingi komedi itu filmnya jadi ringan gitu. Iya. Jadi kalau aku dulu tuh kan nonton Knives Out ini kan sama keluarga. Nah, Ya, keluarga aku nonton yang pertama tuh kayak, Kak ini apa Kak? Mas ini apa berat Mas? gitu ya, Iya bingung rasanya gitu. ya. Ini film apa gitu? Apalagi kan filmnya kan bahasa Inggris kan ya. Iya benar. Kayak gitu sih. Terus kayak Glass Onion itu juga lebih banyak komedinya. Jadi kayak, dan komedinya kayak relate gitu loh. Iya benar. Relate sama kayak komedinya komedi ringan lah gitu lah. Kayak relate. Nah untuk yang pertama yang Knives Out itu menurutku agak sedikit
kalau menurut kamu kan cepet, menurutku itu kayak apa plotnya tuh kelambat gitu loh. Terlalu lambat Iya, malah ya. jadi kayak apa ya, semua orang kan kayak diinterogasi di situ Iya, ya. benar. Jadi Dan- kayak oh, iya, ada iya, POV benar. POV dari ini dia Agak kayak membuat bikin ngantuk mungkin ngantuk ya. dan menurutku aku gampang bosen di pertama, dan scene-nya tuh ya di rumah-rumah itu, jadi kayak aku kayak agak bosan. Iya. Dan ditambah film yang pertama itu kan agak serius ya. Iya, bener-bener. Ada sih komedi tapi kayak beberapa doang Iya, gitu, nggak bener. sebanyak yang Nggak sedominasi. Glass Onion kayak gitu. Jadi kayak menurut aku ya aku lebih pilih Glass Onion ya, karena lebih ringan dan kayak lebih ngakak gitu loh. Iya. Ngakak banget sih aku nonton sampai Iya. wah. Ngakak Kayak sih. bisa lebih menyerap gitu lah ya. Oh iya, ini ngebahas bener, ini bener. walaupun teka-teki dan juga misteri dari semua hal yang ada di Glass Onion. Jadi kita tetap masih bisa keep up tanpa rasa bosan gitu ya. Iya, bener. Karena Jadi kayak ada kita lebih ringan lah ya. Bingung Iya. kayak karena filmnya ringan jadi kayak Uh-uh. walah iya oh gini Iya, jadi kayak lebih gitu. lebih attach gitu juga Iya, ya sama benar filmnya. benar lebih kayak oh ya connected oh gini. Bener banget. Jadi ada perbedaan pendapat nih dari storyline-nya. Tapi it's okay. Karena kan kita juga ngebahas battle nih. Terus kita dari storyline itu pasti ada hal yang bikin storyline-nya lebih oke. Kayak yang aku mention di awal tadi. Pasti kalau nggak adalah karakternya. Jadi menurut aku sendiri ya, mungkin menurut Kak Vicky juga, cast-nya itu sebenarnya di Knives Out sama Glass Onion tuh sama-sama kualitasnya sama, ya kan? Kualitasnya sama, tapi tentu ada perbedaan dari gimana ngebawa karakter setiap karakternya atau ngebawa gimana mereka itu lebih nge-visualize perasaan dan juga bikin kita bingung-bingung nih kenapa dia kayak gini itu kan juga ada perbedaan ya pastinya. Jadi kita bakalan battle tentang cast dari Knives Out dan juga Glass Onion. Bakalan hitung dulu nih, dari hitungan ketiga kita bakalan nge-mention pilihan kita yang mana. Oke, ready nggak? 1, 2, 3, Knives Out. Wah. Sama. Oh my god, ternyata kita punya favorite case yang sama, Knives Out. Wah, mungkin dari Kak Vicky dulu deh. Nih, kenapa nih awalnya milih Glass Onion? Kenapa tiba-tiba milih Knives Out nih? Coba dulu, jelasin dong. Karena kan tadi kayak dalam segi storyline ya, Iya. aku which is lebih suka film yang apa ya, komedi ringan dan kayak apa ya, masih bisa lah ditangkap Iya, orang-orang iya. yang awam gitu Iya. kayak aku ini. Jadi kayak ya udah, aku milih yang Glass Onion. Tapi Knives Out ini menurutku karakternya tuh kayak lebih apa ya, mereka kayak lebih mendalami perannya sebagai orang-orang kaya yang Oh, oke. mereka Yang kayak orang-orang kaya dan mereka tuh elit. Dan apa ya, dari segi kalau kita bilang cast pasti kita bahas tentang kostum, Iya, properti bener. dan lain-lain. Kalau menurutku di apa ya, Knives Out yang pertama itu kayak lebih apa ya, lebih menonjol gitu loh. Iya, bener. Dari segi apa ya, cast, kostum dan lain-lain. dan lebih sesuai aja Iya, lah lebih ya. detail dengan storyline-nya, Iya, walaupun bener. storyline-nya menurutku agak lambat, tapi which is ada beberapa part yang apa ya, karakternya tuh bener-bener meranin kayak ya itu kayak apa, realitanya kayak seperti Iya, itu dan bener. itu kayak nyambung, dan menurutku itu kayak menjadi poin plus. Karena kalau di Glass Onion menurutku Sebenarnya oke lah ya. oke aja sih, tapi Mungkin gimana mereka, karena di Knives Out sendiri mungkin kayak terlihat lebih menonjol dan lebih kuat gitu ya. Kayak bener. tentang karakternya. Terus kalau dibawa ke Glass Onion tuh rada sedikit rancu mungkin ya, sedikit kayak gitu. Iya. Cast-nya sendiri. Bener. Kayaknya lebih prefer ke Knives Out. Knives Out sih. Bener banget. Sama sih, aku juga lebih suka Knives Out karena walaupun sebenarnya Knives Out sama Glass Onion itu kan sama-sama bertabur bintang. Wah, Waduh. itu familiar semua ya cast-nya. Iya bener Familiar banget. banget. Dan kenapa aku lebih memilih Knives Out sebenarnya karena ya itu tadi gimana setiap karakternya itu punya ciri khas masing-masing. Betul Dan banget. ciri khasnya itu kuat banget, bikin kita semua inget sama semua karakternya. Dan menurut aku itu sangat penting ya buat kita sebagai film antusias nih ngelihat kayak kita dengan mudahnya
dari sebanyak karakter itu, kita dengan mudahnya sekali nonton udah langsung inget sama mereka dengan ciri khasnya. Itu adalah salah satu kesuksesan dari semua cast-nya, menurut aku kayak gitu. Bener banget sih. Apalagi Ya kan? apa karakternya si detektif si Benoit Blanc itu Iya. kayak aduh keren banget sumpah. Keren, sekeren itu, dan itu ciri khas dia banget Dia ya. banget. Tapi kalau di Knives Out dia tuh kayak lebih serius Iya, menurutku. Nah, bener-bener. yang di Glass Onion itu dia tuh kayak lebih agak- goofy Iya, gitu agak loh. lawak ya. Lawak banget sumpah. Iya, bener banget. Apalagi waktu dia dipasangin sama si adiknya Andy, Iya, adiknya yang si Andy. Helen itu. Bener Dia banget. mereka berdua tuh kayak center of apa ya komedi Iya. di Glass Onion. Jadi kayak Bener lucu banget banget. sumpah kayak siap. Oh my god, apalagi kan spoiler dikit ya kali nggak apa-apa ya. Sedikit Ada nggak kayak apa-apa. mereka kayak pura-pura meninggal gitu, Iya. menaburkan saus di dadanya. Terus sampai si Andy itu kan ada saus yang kayak ke mukanya gitu loh, kayak Dia masuk langsung ke kayak hidung. Iya, semua itu kayak Itu kayak gitu. ngakak banget sumpah. Ini tuh Iya. ngakak banget sumpah. Perubahan dari Benoit Blanc ya, yang Iya. serius banget di Knives Out ya, tiba-tiba di Glass Onion udah jadi lawak. Iya kayak itu, wah itu seru banget. Seru banget, emang bener. Jadi bisa dibilang tuh itu sebenarnya equal ya. Iya. Cuma Knives Out lebih oke, walaupun Lebih sebenarnya detail. iya lebih detail dan lebih karakternya, ciri khasnya itu kuat banget. Apa ya, Setiap kayak- karakter itu sih. oriental banget Iya gitu loh. bener. Kayak masuk banget, Banget. semua karakternya. Makanya easy to remember, Iya, ya kan? bener banget. Walaupun sebenarnya ya di Knives Out itu ada cast yang sebenarnya berpotensi kalau digali lagi. Contohnya tuh kayak anaknya Johnny, terus anaknya Richard, menurut aku bisa lagi dipotensial. Walaupun sebenarnya mungkin dari dari point Ryan sendiri dia mau set cast dari alumni chapter 1 dan chapter 2, terus juga The Reason Why itu kan nge-attract anak muda banget ya. Mungkin itu Betul salah banget. satu alasan kenapa mereka masuk juga, dan alasan utamanya ya memang karena acting mereka juga bagus dong, tentu. Iya, bener. Tentu banget. Dan sayangnya itu sih di Knives Out, kayak kurang potensi mereka untuk menjadi lebih oke, itu kurang digali dan highlight untuk mereka tuh bahkan bisa dibilang nggak terlalu ada. Itu Iya. sayang banget sih. Mungkin sedikit penjelasan aja guys. Di Knives Out dan Glass Onion itu it's a whole different case. Iya, Jadi bener. kayak mungkin ya si direkturnya itunya tadi dia mau memfokuskan terhadap si detektif Benoit Blanc Iya, benar. untuk menghadapi kayak case ini. Dan Iya, aku bener. punya bayangan dan gambaran untuk yang film ketiganya nanti mungkin juga beda Iya, kasus lagi. Iya, Jadi dengan kayak vibes yang berbeda juga iya, ya. mungkin Heeh. it's a whole different Whole case. different case, tapi pembawaannya juga ada perbedaan, dan Iya, bener banget. kita masih ada di Benoit Blanc journey. Iya. Dan bagus. Tapi awal-awal aku tuh mikir kalau ada sequelnya nih pasti kayak Aku berharap banget itu bakal menggali lagi sih keluarganya Iya. itu loh. Iya, benar. Ternyata waktu aku lihat Glass Onion, itu agak kecewa sih kecewa ya tapi sebenarnya. sebenarnya bagus. Iya. Tapi Padahal berharap banget. iya berharap banget kayak si karakter-karakter yang di film pertama tadi lebih Iya. dieksplor lagi. Benar. Dan lebih Karena banyak mereka- karakter benar, development kan. Iya benar. Benar. Dan itu poin yang sayangnya Hmm. agak miss di Knives Out. But it's okay. It's okay. Karena itu udah ke cover sama hal yang bikin Knives Out sendiri tuh menonjol banget dan worth the hype. Ya kan? Is it worth the hype kak? Ya, Of course, it's Of course. worth the hype. Oke, karena kita udah ngebahas tentang cast-castnya, dimana castnya itu sangat membuat kita deg-degan juga dan Deg-degan bisa juga. bikin kita storyline-nya bikin keep up lagi dengan storyline-nya. Dan nggak cuman cast sebenarnya, ada hal yang bikin kita semakin deg-degan apa nih? pas nonton. Aku ikut deg-degan beneran ya. Deg-degan lagi ya nih. Iya, aduh. Ada hal yang bikin kita deg-degan lagi. Dan contohnya pas scene si Martha itu panik. Si Martanya panik. Oh, ternyata obatnya salah. Wah, itu gak cuman si Martha, gimana Martha yang nge-visual emosionalnya dia, tapi satu hal yang paling penting adalah gimana scene itu bisa menggambarkan perasaan dari si Martha buat kita. So next, we're going to talk about cinematography. Oke, untuk sinematografinya ini, waduh, sama sih. Knives Out sama Glass Onion tuh rata-rata sama ya. Maksudnya kayak kualitasnya tuh sama banget. Dan agak susah buat milihnya nih.
mungkin kita bakalan battle tentang ini. Apakah akan ada perbedaan lagi nih? Waduh, jujur aku nggak tahu. Kak Vicky lebih prefer mana? Kak Vicky juga nggak tahu. Kan beneran nih, bentar. Sabar. Hitungnya sabar. Oh iya, sabar. Oke, tenang. Mari kita hitung. 1. Udah dulu kali ya. Ya udah. 1, 2, 3. Knives Out. Loh. sama lagi ya tentang Knives Out. Dan ternyata emang sih yang pertama itu sangat melupakan ya. Iya. Memang makanya Knives Out itu lebih hype untuk kami berdua gitu. Jadi menurut kakak Knives Out kenapa nih? Kenapa lagi nih milih sinematografinya dimenangin sama Knives Out? Coba. Spill. Karena menurutku ya itu tadi sama kayak case-nya, mereka detail dalam menggambarkan menggambarkan beberapa scene yang di shoot waktu itu, ada beberapa. Nah waktu itu waktu awal-awal pada awal-awal film Knives Out itu sebenarnya sudah dilihatkan kalau si Harlan Thrombey itu akan meninggal karena ada sebuah scene yang dimana for your information di kamar Harlan itu ada banyak banget ornamen pisau. Nah itu pada scene pertama itu awal-awal film banget dilihatkan sebuah pisau kayak di shoot melintasi lehernya si Harlan itu. Ya. Itu kayak sangat detail gitu. Bener. Setelah aku beberapa kali research dan baca-baca, ternyata mereka tuh sangat detail dalam menggambarkan scene-nya. Termasuk aku nggak mau spill pembunuhnya sih, jangan tapi, ya. Tapi ini enak sih, pokoknya si pembunuh itu digambarkan menggunakan sweater yang terbuat dari bulu domba. Itu kayak menggambarkan sebuah serigala berbulu domba. Seperti itu guys. FYI aja sih warnanya sama-sama ini nih. Oh iya, jangan-jangan. Waduh, tapi kita nggak bakal spoil siapa mudah silakan tonton dulu ya. Iya bener banget. Jadi kayak lebih detail gitu loh film. Mereka nge-shoot kan temanya kayak dark gothic. Iya. Jadi kayak mereka bener terkesan kayak rumahnya tuh rumah orang kaya gitu loh. Dan perabotnya dan merekanya juga si cast-nya tuh kayak bener-bener kayak oh my god, mendalami. Tapi satu poin yang aku kayak sayangkan itu film itu kayak kurang aku nikmati gitu loh. Udah bagus tapi aku kurang menikmati filmnya karena menurutku filmnya berjalan begitu lambat. Karena mereka kayak melihat dari POV ini kayak menurutku terlalu lambat dan terlalu berat buat aku. Tapi dari segi cast dan sinematografi itu kayak lebih menang lah ya. Keren sih. Jadi kayak menurutku keren aja. Sedangkan Glass Onion itu sebenarnya filmnya oke juga sih. Mungkin di awal-awal itu aja aku agak amazed dengan ada seorang pria yang tinggal di pulau private dengan segala teknologi yang kayak wah keren banget nih. Bener banget. Shoot di pulau-pulaunya itu kayak dia diliatin sedikit. Keren. Tapi ya udah gitu aja. Bagusnya di awal waktu yang Glass Onion mungkin agak kesini tuh ya ada beberapa scene yang tidak bikin kita se-amaze di awal dan even untuk scene-scene kayak pembunuhannya we know pembunuhan nggak cuma satu ya. Waduh. Jadi, ada beberapa ya. Iya, dan mungkin dari scene itu tuh tidak terlalu amaze dan bikin kita kaget mungkin ya. Yang bikin kita kayak kenapa tiba-tiba seperti ini dan hal itu berbeda di Knives Out. Sama di Knives Out juga pembunuhan nggak cuma satu doang. Banyak ya. Dia agak kaget juga kenapa jadi kayak gitu. Tapi halnya perbedaan yang aku bilang tadi di Knives Out itu lebih bisa ngebawa kita tuh kaget dan lebih bisa ngebawa kita tuh deg-degan. Kok gini loh? Kok gitu? Loh, gimana sih kayak gitu? Iya, jadi kayak kita kok bingung tiba-tiba tuh ada surprise dari scene yang tiba-tiba muncul itu dan itu bikin kita kayak tiba-tiba ngeblank kayak wah kok tiba-tiba tadi katanya gini kok gini kayaknya itu nih yang kita nerka ini loh pembunuhannya kok tiba-tiba terbunuh malah itu scene-scene yang seperti itu yang bisa nge-capture all of the emotions dari cast-nya terus semua surrounding yang bikin emotionalnya itu lebih kerasa sama kita itu yang bikin Knives Out lebih menang lah ya daripada Glass Onion walaupun ya seperti biasa segini bedanya cuma segini doang bener gak lah kayak lebih oke untuk Knives Out ya seperti itu ya dari awal nih udah ada 3 nih dari storyline kita ada perbedaan terus dari cast
kita ada kesamaan. Terus juga dari si sinematografinya kita juga sama. Jadi bisa dibilang nggak sih kalau yang menang dari battle ini adalah Knives Out. Woo! Emang itu worth the hype banget. Kita bisa kasih rate dulu nih buat Knives Out-nya. Oke. Kira-kira berapa? Mungkin dari Kak Kavi Kalau dulu. dari kamu berapa nih Knives Out-nya? 9/10. Waduh, wah, tinggi ya. Tinggi ya. Tinggi banget. Setuju banget. Kalau ada Knives Out yang pertama. Iya, Knives Out yang pertama. 8,9. Waduh, Maaf, bedanya tipe. 0,1 ya? Iya. Wah, 0,1. 8,9. Oke. Kalau dari aku sendiri, Knives Out-nya itu 9,5/10. Udah secinta itu sama Knives Out. 9,5? Really? Iya, itu bisa banget dikasih 10 bahkan menurutku. Tapi pasti ada kekurangannya, dan makanya aku kasih 9,5/10. Dan menurut aku vibes yang dikasih itu membekas banget sampai sekarang bahkan. Dan kita tuh dibikin kayak kita nggak cuma nonton terus udah selesai, tapi kita nonton terus kita ngebahas, dan itu dibahas terus sampai sekarang. Dan itu menurut aku sebuah kesuksesan banget dari sebuah film. That's why, well, of course they deserve 9,5/10 dari aku. Kayak Keren gitu. sih 9,5. Bener. Terus kalau untuk Glass Onion nih, dari aku mungkin 8,5 deh kalau dari aku. Agak beda ya? Agak beda. Nggak apa-apa, segini doang. Oh iya. Segini doang, ya. Bukan 11-12 ya? 11,5. Iya, 11,5. Jadi bedanya cuma segini doang. Dan menurut aku, ya karena yang menang adalah Knives Out juga. Dan itu terlihat banget gimana kita ngebahas Knives Out tadi. Dan juga nge-compare nih sama Glass Onion. Kayak aku kasih 8,5/10. My Tapi God. mereka tetap keren banget. Keren sih. Keren banget. Serius. Dan Rian Johnson udah top banget buat ngasih plot dan segala hal untuk Knives Out, dan worth the hype banget. Oh, di kakak nih, Glass Onion Kalau dari berapa nih? aku Glass Onion 9/10. Waduh. Bedanya cuma satu doang ya. Beda cuma Ya kan tadi kayak storyline-nya menurutku Knives Out semuanya udah detail, udah detail bagus. banget ya. Tapi Bener. karena aku kurang menikmati, jadi kayak menurutku apa artinya gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi bingung kan Iya, aku ya? jadi kayak Oh, bingung sendiri. bener-bener. Karena itu detail, aku cuma mengingat scene-scene-nya saja. Tapi aku nggak paham ini tuh apa, gini-gini. Kalau Knives Out aku dari awal udah kayak get along with movie gitu ya. Iya, Dari bener-bener. ke filmnya tuh udah enak, jadi aku oh ini jadi kayak aku gampang paham, Iya. terus aku lebih menikmati dan enjoy the film. Ya, Kayak gitu bener. sebenarnya kayak ringan-ringan aja kan, awam nih. Oh iya, bener, kita dari orang-orang awam nih, makanya kita ngasih review dari Glass Onion dan Knives Out dengan hal-hal yang udah kita bahas Iya, ya. Ini disclaimer betul juga tuh. Bener banget. Dan makanya kita seperti pada awalnya, yang menang tetap Knives Knives Out. Out. Walaupun perbedaannya tuh cuman segini. Segini sama banget ya? Segini Nih, banget. Dari? Oh enggak. Dan untuk kalian yang kan nanti Esen bakalan ada lagi kan journey dari Benoit Blanc. Oh iya, Dan pastinya kalian betul. harus banget buat nonton ini, karena itu nggak cuman kita kayak nebak-nebak biasa aja kan. Iya. Wah, Ini perlu berpikir loh guys. iya, kita juga berpikir Kita loh. berpikir gitu. Selalu Bingung. tebakan kita tuh kadang salah, terus kayak apalagi nih Kak, pas ngebahas habis nonton terus aku ngebahas lagi. Ternyata ini menurut aku ya, ternyata dari awal banget kita udah dikasih spoiler siapa pembunuhnya dan bagaimana dia tertangkap. Betul Wah. banget. Itu Glass Onion aku juga. Iya kan? Oh, astagfirullahaladzim. Pembunuhnya sudah ini kayak aku udah yakin kayak oh, Bener. orang ini nih pasti dan ternyata iya. Kalau kalian teliti banget itu udah di spoiler dari awal, dan hebatnya kita tetap masih menerka-nerka Iya, yang masih salah. nerka-nerka kayak Dan itu keren oh, sih. apa iya ya ini tadi katanya ini kok ini gitu. Bener Jadi kayak banget. bingung. Makanya kebingungan itu pasti bakalan ada, dan kita bakal tetap enjoy buat filmnya. Betul banget. Seperti biasa, kita bakalan ada satu kata khusus karena buat si filmnya ini. Karena dari Knives Out dulu deh, yang menang dulu. Apa sih yang bikin kakak tuh ngerasa, guys nonton, jadi it's so cool gitu. Ini satu kata tentang Satu Knives Out. kata nih, bener. Satu kata tentang Knives Out. Aku kayak hah? Oh yang balik lagi kan? Terakhir kan dulu, hah gitu ya. Iya. Hah? Bingung ya? Bingung. Bingung iya bener bingung. Bingung beneran. Bener banget. Bener banget. Kalau dari Glass Onion, apakah ada perbedaan atau sama aja nih? Kalau tadi kan kalau Glass Onion aku hahaha.
Iya, karena lebih lucu ya. Iya, karena lebih lucu. Lawak, bener Betul, banget, betul bener. Kalau dari aku, Knives Out itu lebih ke surprise. Oke. Surprise kayak happy birthday ya, kaget. Ntar setiap scene-nya itu kaget banget. Dan untuk Glass Onion, aku lebih ke keren banget. Tapi of course, maaf, aku bias banget, aku lebih suka ke Knives Out. Aku Glass Onion dikit deh pinggir ini. Full, all of my love to Knives Out. Glass Onion. Oke, itu dulu dari battle film kita kali Iya. ini. Ini first time banget nih kita nge-battlein film ya. Ini kan kita battle Iya. apa lagi ya? Battle apa lagi next Banyak ya? lagi loh. Ada Iya kayak nih. film Pitch Perfect, mungkin itu kan ada 3. Iya, ada mungkin battlein tiga-tiganya. kan Hunger ya. Games, kok Bener. banyak. Bener banget. Jumanji itu bener juga ada. banget. Wah, banyak Banyak sih. banget yang bakalan kita battlein. Jadi Teman-teman komen aja kali ya di bawah Betul, mau film komen. apa nanti. film apa nih yang bakal di battle atau Ini. bakalan di review. Dan tetap stay tune di YouTube channel kita buat ngasih review, lihat-lihat review apa lagi yang bakalan Iya, kita kasih. betul banget. Of course, it's going to be a something new. Setiap episode bakalan ada something new. So, stay tuned in our YouTube channel. Dan jangan lupa buat subscribe biar tahu nih kita Iya. bakalan update kapan aja. Of Dan- course, di jam 7 malam di hari Sabtu. Menemani malam minggu kalian. Iya. Jadi jangan sedih yang kayak, Iya. aduh aku malam minggu di rumah aja Aku nih. sendiri Nonton bengong. Ribal. Harus nonton Ribal pokoknya. Harus nonton. Menemani Wajib. malam minggu kalian. #sad night with Ribal. Jangan lupa selain subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Bener banget. Biar kita pada tahu nih, oh kalian pengen review ini. Oke. Iya, betul banget. Gas, langsung bisa Gas. banget kita review. Gaskeun. Asik. Asik banget. Oke, that's all untuk review kita. Dan lebih ke battle sih. Iya, battle film. review ya. Iya, battle review kita kali ini. Semoga kalian pada suka. See you on our next episode. Aku Akila. Aku Vicky. Ribal. Review abal-abal. Bye-bye.